Bismillahirrahmanirrahim. Napa lafadzire? Makarimul akhlaqi bendera. Makarimul akhlaqi asyradun niku nggih. Makarimul akhlaqi dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makarimul akhlaqi asyradun. Makarimul akhlaqi utai baguse piro-piro akhlak. Maksudnya budi luhur, kemuliaan akhlak itu ada 10 hal. Iku asyratun 10. Ada 10 indikator kemuliaan akhlak, keluhuran budi manusia, itu 10 hal. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang makarimul akhlak. Misi terbesar Kanjeng Nabi itu ya liutammima makarimul akhlak. Nabi diutus ini, misi yang paling penting adalah untuk menyempurnakan akhlak. La akhlak mulia, makarimul akhlak. Makarimul akhlak ini ada 10 hal. Makarimul akhlak iku asyratun 10. Takunu ono sapa asyra iku fir rajuli indal lanang. Wala takunu lan ora ono apa mengkono akhlak iku fi ibnihi ing dalem anake rajul. Anaknya kadang belum tentu bisa niru bapaknya. Wadakunulan ono Wadakunulan ono apa mengkono makarimul akhlak fil ibni ing dalem anak. Waladakunu tapi ora ono apa mengkono makarimul akhlak fil abi ing dalam bapak. Jadi kemuliaan budi itu tidak bisa diwariskan. Ada orang yang bapaknya hebat, anaknya tidak. Ada yang anaknya lebih bagus, bapaknya tidak. Jadi akhlak itu diusahakan. Sabar itu ya karena berusaha sabar. Dermawan itu ya karena berusaha dermawan. Tidak diwariskan ya. Fi sayyidi ing dalam gustine mengkono abad. Wa takunu ana apa makarim iku fil abdi dalam kawula. Wa la takunu lan ora ana apa makarimul akhlak iku fi sayyidi ing dalam gustine abad. Jadi kemuliaan budi itu bisa terjadi pada semua orang yang berusaha dan dikehendaki oleh Gusti Allah. Yaksimuha bagi ha ing mengkono makarimul akhlak sinten Allah Gusti Allah. Liman maring wong aroda kang ngersakaken sapa Allah, ngersakaken bihi kelawan man as-sa'adata ing kebejan. Siapa orang ditakdirkan untuk menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat dunia akhirat, maka dia akan diberikan hal-hal yang baik oleh Allah. Ada 10 keunggulan, 10 keluhuran budi yang bisa dimiliki semua orang ya. Tapi tidak semua orang mendapatkan kalau tidak mendapat bagian dari Gusti Allah ya. Tetapi 10 hal ini menjadi indikator bahwa orang itu akan menjadi baik, hidupnya bahagia di dunia, di akhirat. 10 hal ini harus dicatat. Yang pertama, sidqul hadisi. Sidqul hadisi baguse omongan atau jujur ya. Benere omongan. Pertama, indikasi orang itu akhlaknya mulia itu jujur. Jujur ini tidak bisa diganti yang lain. Pintar tidak bisa. Jujur ini paling asas, pondasi. Orang berharga kalau dia jujur ya.
Wasidkul ba'si nggih. Wasidkul ba'si lan benere nompo piloro. Maksudnya baksu itu kesulitan. Jadi teguh di dalam kesulitannya. Artinya orang ini tidak mudah menyerah. Yang dimaksud sidkul ba'si kalau dalam konteks masa lalu itu dia bertahan di medan perang ya. Bertahan di medan tempur walaupun sudah kondisinya situasinya mungkin tidak menguntungkan ya. Orang dalam perang masa lalu itu kan hanya pilihan hidup atau mati sudah. Karena perangnya kan fisik berhadapan. Nah, sidqul ba'si yang dimaksud Kanjeng Nabi jujur dalam kesulitan artinya teguh dalam penderitaan. Ini terjadi dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Kalau zaman dulu dalam perang tidak mundur selangkah pun ya. Sekali maju tidak ada mundur sudah. Mati hidup mulia atau mati syahid. Nah itu makarimul akhlak ya. Tidak pengecut, tidak penakut. Selanjutnya wa'ita usail. Wa'ita usaili lan awe ing wong kang jaluk. Sifat dermawan. Sifat dermawan ini juga termasuk bagian dari makarimul akhlak ya. Jangan jadi pelit. Dermawan ini juga harus dilatih ya. Karena tidak semua orang terlahir punya sifat dermawan. Menjadi dermawan itu karena ilmu, karena kebiasaan, karena kesadaran ya. Kemauan untuk berbagi bersama orang lain. Selanjutnya wal mukafa'atu bis-suna'i. Wan mukafa'atu lan bagusi bis-suna'i kan pira-pira penggawean, bekerja dengan baik ya. Jadi kalau kamu dipercaya menjadi pekerja di bidang apapun, jaga reputasi pekerjaanmu ya. Jangan asal-asalan. Di mana kamu berada, kamu harus berprestasi ya. Bekerja yang baik. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Dimanapun, apapun profesimu, jadilah yang terbaiknya. Yang bagus, yang menyenangkan, yang membuat kepuasan kepada orang lain ya. Kalau kamu jadi guru, ya jadilah guru yang baik. Jangan jadi guru ogah-ogahan. Saya beberapa hari ini sidak ke Sanawiyah. Setiap hari saya datang. Ada guru ngajar, muridnya tidur, dibiarin. Enggak bisa begitu. Guru ya harus ngajar yang baik ya. Bagaimana dia menguasai kelas ya. Si ngantuk-ngantuk digugah, bisa pengantuk. Bagaimana guru ya juga harus yang baik. Kocok guru ini mulang muridnya turu di jarnawai. Ya lek radio disetel tinggal turun. Nah, seperti ngaji begini harus dibangunkan itu. Sebelah sana ngantuk itu. Jadi bangunkan. Nah, jadi dimanapun kamu bekerja, bekerjalah yang baik ya. Mukafahatus sunai, menyempurnakan pekerjaan. Dimanapun kamu berada, menjadi apapun, lakukan yang terbaik ya. Itu bagian dari makarimul akhlak. Selanjutnya wahifdzul amanati lan ngrekso amanah. Bagian dari makarimul akhlak itu bisa dipercaya ya. Makarimul akhlak. Jadilah orang yang ada komitmen untuk bisa dipercaya. Jangan selintutan ya. Ini harus kamu jaga. Kualitas hidupmu itu harus menjadi orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Kalau kamu hidup ini seliut-seliut, selintat-selintut, maka kamu tidak ada nilai ya. Orang akan kecewa. Dipercaya ternyata kamu nggak cocok. Banyak orang yang kemudian putus hubungan gara-gara pekerjaannya nggak beres, tidak amanah ya.
Amanah ini untuk kepentingan jangka panjang. Kita ini harus jaga hubungan baik dengan orang. Butuhnya tidak hanya sekarang kan, masa depan. Maka kata kuncinya adalah amanah ya. Bisa dipercaya. Wasilaturahim lan silaturahim. Termasuk di antara makarimul akhlak itu silaturahim. Suka menyambung hubungan ya. Senang datangi saudara, menyambung yang putus ya, namanya silaturahim. Wat tadzammum nih. Wat tadzammumi wat tadzammumu lil jari. Wat tadzammumu lan ngrekso lil jari maring tonggo, menjaga kepada tetangga. Ada kita bertetangga ini juga harus ya menjaga perasaannya, menjaga keseimbangan. Jangan sakar PDW. Tetanggamu itu ya perlu istirahat ya. Jangan nyetel salon keras-keras. Ya cukup kupingmu sendiri lah ya. Jangan membuat gaduh ya. Jaga juga tetanggamu. Wa tadzammumu lis-sahib. Wa tadzammumu lan ngrekso lis-sahibi maring konco ya. Termasuk dari makarimul akhlak itu jaga hubungan baik dengan teman ya. Jangan tegoan, jangan cari menang sendiri ya. Berusaha kamu menjaga solidaritas, menjaga kekompakan ya. Dalam hal yang baik, bukan kompak dalam bolos, kompak dalam melanggar, bukan. Jadilah kamu orang yang merekatkan antara teman di pondok ini, di kamar yang rukun, saling jaga, saling menghormati ya. Jaga temanmu. Temanmu itu sangat menentukan siapa kamu. Kalau kamu berteman orang baik, pikiranmu akan menjadi baik ya. Kalau kamu kepingin kaya, bertemanlah dengan orang kaya. Kalau kamu pingin pinter, bertemanlah dengan orang pinter. Jangan berteman orang yang jelek, karena kamu pasti cepat atau lambat ikut dia. Siapa kamu 5 tahun ke depan, lihat temanmu hari ini. Kalau temanmu hari ini para begundal-begundal ya seperti itulah nanti kurang lebih. Bertemanlah dengan orang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif, supaya kamu ketularan positif ya. Ini bagian dari makarimul akhlak. Wa ikra'ud dhaifi lan nyugui dayo. Nah, ini bagian dari makarimul akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah kamu menghormati tamu ya. Suguwono, kalau ada tamu ya, apalagi itu saudara, apalagi teman, kalau bisa kasih makan ya. Biasanya ini tradisi orang Madura. Orang Madura ini biasanya lebih lebih care pada tamu ya. Kalau ada tamu, kalaupun tidak disuguhi makanan ya suguhilah jajan umpamanya. Minimal berilah tamumu itu minum. Jangan biarin tamu itu kelangopan, pelunga-pelungu, tuan rumahnya mentolohan. Berilah tamumu suguhan semampumu. Warak suhunna utawi pokoke mengkono asroh, di antara 10 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling pokok warak suhunna utawi pokoke mengkono asroh iku al-haya'u sifat isin. Jadi akhlak mulia itu yang top tertinggi rasa malu. Orang ini kalau masih punya rasa malu, maka dia pasti jadi orang baik. Al-haya'u minal iman, bagian dari iman. Idza lam tastahi fa'mal ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu ya kamu ngawur sudah. Kamu akan berbuat apapun. Karena orang tidak punya malu itu sudah tidak ada kontrol. Malu ini harus penting. Malu ini adalah bagian dari kontrol akal budi. Malu gak pantas lah santri kok godain cewek, malu.
Santri kok bohong, malu. Malu telat sekolah, malu tidak jamaah, malu tidak ngaji. Kamu harus punya malu. Kalau kamu punya malu, kamu jadi baik. Pasti itu sudah. Malu itu pasti membuat orang jadi baik. Ya. Malu datang terlambat, malu tidak tertib, malu kalau tidak bekerja dengan baik, malu kalau sekolahnya bolos. Harusnya malu. Semua hal-hal yang jelek kamu harus malu ya. Makanya ini yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ada 10 akhlak baik, ada 10 etika tertinggi, 10 hal yang disebut Nabi sebagai makarimul akhlak. Tetapi yang paling tinggi adalah malu ya. Malu ini pokok. Orang kalau sudah tidak punya malu, ya sudah, tidak ada kontrol. Tidak ada malu. Kayak PT loh, ngarepe langgar dan numpak-numpakan ini biasa. Nelek cerot-cerot ini biasa. Tidak malu. Ya udah seperti ayam itu manusia kalau tidak ada malu. Kamu tahu ayam itu? Hah? Babon godak tumpai, boleh babon mana tumpai mana, kan itu seterusnya. Tidak ada malunya sudah. Hilang akal budinya kalau tidak ada malu. Maka malu adalah puncak daripada makarimul akhlak. Jadi kalau kamu tidak punya malu, ya kamu tidak punya kontrol apapun. Ya sudah, kamu akan melakukan apa saja sudah. Artinya kamu tidak akan punya rem untuk melakukan semua kejahatan. Semua kejahatan itu bisa di stop kalau kamu punya rasa malu ya. Saya tahun 2003 waktu saya di Inggris, saya pergi antar kota, saya tinggal di Leicester. Itu kita pergi ke beberapa daerah, naik angkutan umum, tidak ada kondektur. Di sana sejak dulu angkutan tidak ada kondektur, bis, kereta tidak ada kondektur. Orang itu kesadaran. Mereka ini melakukannya itu karena kesadaran, berpendidikan. Saya tanya pada mereka di sana, kok orang sini bisa ya tertib? Suatu saat pagi saya nginep di Newcastle. Pagi saya minta diantar jalan-jalan. Teman saya orang Indonesia, ayo pagi jalan-jalan, habis subuh jalan-jalan naik mobil. Nah itu kan kota itu kan banyak kastil-kastil. Apa kastil itu? Ngerti kastil maksudnya? Ada desa-desa ngerti apa? Ya kayak istana, kayak apa bangunan-bangunan kuno itu bagus-bagus sekali makanya disebut dengan Newcastle. Orang Inggris bilang Newcastle. Saya minta berhenti sebentar. Saya berhenti mau foto. Dia bilang nggak boleh. Lu kok nggak boleh? Iya itu ada larangan. Ya kan masih pagi nggak ada orang. Nggak mau dia. Oh nggak bisa di sini orang itu nggak mau melanggar itu nggak mau. Padahal kalau di Indonesia kan biasa, wah lampu merah, nggak ada orang ya Indonesia. Tukang becak nyerobot lampu, gak apa-apa. Tilok nok di goblok, yo lek pinter jadi polisi pak. Santai aja, santai ini ya, santai kan itu nabrak karo lampu merah, goblok, yo lek pinter jadi polisi. Jadi orang ini tidak santai berbuat salah itu santai. Ada orang terobos lampu merah diprint, tidak tahu lampu merah. Ya tahu pak. Lah kok melanggar? Tidak tahu pak kalau ada polisi. Kan? Jadi kita ini melanggar pun nggak malu. Ini yang membuat negeri ini tidak tertib. Orang korupsi sudah tertangkap di shooting senyum-senyum, malah dada-dada. Dia repot nih. Lain koruptor tidak merasa bersalah. Ya sudah, tidak ada remnya sudah. Wong sudah ditangkap aja kok. Mestinya kalau orang ini punya malu, ditangkap polisi ya nangislah, nangis tak nunduk. Enggak ya, koruptor ditangkap ya itu. Tidak ada malu ya. Ini yang membuat negeri ini bangkrut ya. Di luar negeri orang itu malu. Melanggar itu malu. Di London saya naik kereta, naik bis itu kan cuma ngisi koin. Koin berapa sudah ada tarifnya. Tak coba tak iseni duit kelitik Indonesia. Ya gak apa-apa. Tak coba kelitik ya meneng aja. Artinya kalau semua orang berbuat seperti saya, bangkrut bisiku. Dibayar duit kelitik 100 repes.
Tapi ya seperti itulah kejujuran. Orang tidak melakukan. Kenapa? Malu. Ya. Naik kereta saya, tidak ada kondektur. Ya seperti itu. Saya tanya, kenapa semua orang kok tertib, kok tidak ada orang nggak bayar? Mereka bilang malu. Nanti kalau sewaktu ada pemeriksaan, itu malu. Melanggar itu malu, gitu loh. Tidak tertib itu malu. Lu ini loh orang non muslim bisa mengamalkan. Saya ini kalau antri supermarket, kan saya tinggal di Inggris hampir 2 bulan. Antri supermarket cuma mau beli sampo aja, antri baris panjang. Sampai kita ini males, mau tunggu sampo ya antri banyak. Tapi orang mereka biasa, mau naik bis, baris, antri. Kalau di Indonesia, mau ya cepet-cepetan. Yus, lah iso mencolok lewat jendela, lah iso. Jadi kita ini tidak tertib ya. Ini budaya yang harus dirubah. Malu, budaya malu itulah. Kalau malu dari mana? Dari pendidikan. Orang itu kalau malu berpendidikan malu. Karena kalau dibilang agama, lah Indonesia agamanya kabeh. Mayoritas beragama. Indonesia ini mulai presiden sampai RT haji. Bahkan haji 10 kali. Tapi kelakuan ini tidak jadi baik. Kenapa? Tidak ada malu ya. Itu yang saya lihat. Kenapa di negeri maju itu cenderung tertib. Mereka itu malu ya. Dari mana? Ya dari pendidikannya menurut saya. Negeri-negeri maju itu rata-rata tertib. Saya sudah pergi ke Amerika, saya sudah pergi ke Inggris, saya sudah pergi ke Belanda, Perancis, Italia, Swiss. Rata-rata mereka itu pendidikannya baik. Negerinya tertib. Sungai-sungai bening. Coba sungai kita menjadi sepiteng. Wah, rumah tangga buang kotoran ke sungai. Di luar negeri tidak boleh begitu itu. Berak di sungai tidak ada. Di Indonesia ya menjadi WC terpanjang di dunia. Wow. Ini gimana? Mereka itu heran. Kita ini darurat sampah kotor ya. Sungai kita ini menjadi jorok. Di luar negeri sungai jadi ikon kan. Di Belanda kita wisata kan sungai. Di Perancis kita jalan di sungai. Karena sungainya bersih. Tidak ada orang beol, tidak ada orang buang kotoran. Sementara sungai di Indonesia itu kan dia sama dengan sepiteng. Orang buang kotor semua ke sungai. Lihat sungai-sungai kotor sekali. Pantai juga begitu. Waktu saya pergi ke Swiss, saya naik di Titlis, di Gunung Titlis. Yang jualan di sana itu pernah ke Indonesia. Dia bilang negara Anda itu sangat bagus. Dia melihat Bali dan Lombok. Dia bilang pantai kita itu indah sekali. Cuma sayang, nah, itu sayang apa? Sampah. Jadi dia itu datang ke sini itu jadi relawan sampah. Ini loh yang kita ini gak punya. Kita ini negara mayoritas muslim ya. Tapi ketertiban, kebersihan belum menjadi budaya. Orang masih kopros. Dan ini semua negara muslim saya lihat. Saudi Arabia pun ya begini. Orang kopros buat sampah, buat itu. Tidak tertib ya. Beda ada Singapura. Singapura bersih. Tidak ada orang rokokan di terminal, tidak ada. Rokokan di bis, tidak ada. Wah itu dendanya 50 juta ya. Kita bis rokokan, sepur rokokan, di warung rokokan. Surganya rokok Indonesia ini. Surga dunia perokok. Di luar negeri tidak boleh merokok dalam ruangan, tidak boleh. Itu etika. Jadi kita ke rumahnya orang, tidak boleh ngerokok di ruangan. Merokok di luar rumah. Gedung, bis, pertemuan, warung, standar negara maju. Tidak boleh ngerokok di ruangan, tidak boleh. Lalu ke Indonesia semua warung, kebul apa ya, kereta, bis, semuanya ya. Kita ini darurat kotor. Nah ini yang hal yang tidak diajarkan oleh Islam. Sesungguhnya Islam itu mestinya harus bersih. Tapi di Saudi Arabia pun juga nggak bersih. Apalagi negara-negara miskin kayak Yaman, kayak kita ini sedih ya. Harusnya Islam itu bersih ya.
Rawahul Hakim an Sayyidah Aisyah. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, maktubun iku den tulis fil Injili ing dalam kitab Injil. Kitab Injil yang asli ya, yang belum dirubah. Kama tadinu tudan wa bil kaili alladhi takilu taktal. Jadi kebajikan, kebaikan itu diajarkan oleh semua agama. Semua agama yang asalnya dari Tuhan, dari Allah, apalagi agama yang samawi, itu semuanya pasti mengajarkan kebaikan. Termasuk kitab Injil ya. Kitab Injil yang asli itu mengajarkan kebaikan. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertulis di kitab Injil, maktubun fil Injil ya, ditulis dalam kitab Injil, kama tadinu tudan. Kama tadinu kaya oleh nglakoni sira, tudanu bakal den bales sira. Ya. Itu sudah ditanamkan sejak di kitab Injil. Seperti apa yang kamu lakukan, seperti itu kamu akan diperlakukan ya. Kamu akan dibalas sesuai perbuatanmu. Kalau kata orang Jawa, ngunduh wohe pakerti ya. Ngunduh wohe pakerti. Orang ini akan dibalas. Ada orang Jawa bilang hukum karma ya. Siapa berbuat baik pasti dibalas baik. Kama tadinu tudan. Seperti apa yang kamu lakukan, kamu akan diperlakukan. Kalau kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti, karena pasti akan kembali pada dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mau ditipu, jangan menipu ya. Seperti itu kamu menanam, seperti itu kamu akan panen ya. Selanjutnya, wabil kailil ladzi takilu tuktal. Wakit bil kaili kelawan takeran alladzi takilu kang nakar sira tuktalu den takar sira. Seperti apa kamu menakar, kamu akan ditakar. Ya sama. Seperti apa kamu melakukan, ya kamu akan diperlakukan. Tidak ada orang yang memanen apa yang tidak dia tanam. Kalau kamu nanam lombok, ya mesti panen lombok. Kalau kamu nanam apel, tidak mungkin panen berambang. Seperti itulah hukum dunia ya. Makanya tidak ada pilihan. Kamu harus lakukan yang baik supaya kamu diperlakukan orang dengan baik ya. Di dunia dan juga sampai di akhirat. Ini hukum paling standar. Semua agama mestinya seperti ini. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Jaga kebaikan, kamu akan diberi kebaikan. Berbuatlah jahat, kamu akan mendapat balasan. Balasan itu pasti ada, baik di dunia ataupun di akhirat. Rawahu Dailami an Fudhalah bin Ubaid. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun fit Taurat. Nah, jadi Nabi ini juga mengetahui kitab-kitab yang sebelum kita, kitab Taurat, kitab Injil ya. Makanya di sini diriwayatkan Nabi bersabda maktubun fit Taurat. Maktubun dan tulis fit Taurat di dalam kitab Taurat. Apa man balagat lahubnatun isnai asyarata sanatan falam yujzawwijha fa asabat ithman fa ithmu dzalika alaihi. Rawahul Baihaqi. Nah, ini ternyata ditulis di kitab Taurat. Kitabnya Nabi siapa? Taurat kitabnya Nabi Musa. Orang bilang Torah, Taurat. Di kitab Taurat ribuan tahun yang lalu sudah ada tulisan begini. Tulisan ini maktubun fit Taurat, tertulis dalam kitab Taurat. Man balagat, man utawi sapane wong. Alhamdulillah. Man utawi sapane wong iku balagat tumeka.
lahu keduiman sapa ibnatun anak wadon isnatai asyrata ing umur 12 tahun apa sanatan taune. Ya pada zaman itu ya pernikahan itu 12 tahun anak perempuan. Kalau hari ini undang-undang di Indonesia 18 tahun. Pada zaman itu tertulis di kitab Taurat, siapa orang punya anak gadis usia 12 tahun, falam yuzawwijha, nuli orang rabeaken sapa wong ha ing mengkono ibnah, siapa orang punya anak perempuan usianya 12 tahun tidak dinikahkan, fa asobat nuli ngenani sapa ibnah itsman ing dosa, kemudian seandainya anak itu berdosa berbuat zina, fa itsmu dzalika utawi dosane mengkono ibnah iku alaihi ing atase man. Jadi dalam kitab Taurat ribuan tahun yang lalu sudah tertulis ya. Dan ini dikutip oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Anas, bahwa tertulis dalam kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, wajib orang tua nikahkan anak ya. Wis wajibe wong tua ngerabekno anak. Kan biasa ono arek diplesetno. Wabak tufa lambe doble kene keplak. Wis wajibe wong tuwa ngrabekno anak ngono. Plesetane akidatul awam. Orang tua harus menikahkan anak. Dalam kitab Taurat, siapa orang punya anak usia 12 tahun kok tidak dinikahkan, apalagi 20 tahun, apalagi 25 tahun. Siapa orang tua punya anak gadis tidak dinikahkan sampai dia usia ya 12 ke atas, kalau anaknya itu berzina maka dosanya ditanggung oleh orang tua. Jadi orang tua terkena efek dosa. Jadi di antara kewajiban orang tua itu menikahkan anak. Mangkane sing duwe anak wedok harus dirabekno. Anak lanang ya nopo, anak lanang ya juga begitu, tapi anak laki-laki kan bisa milih sendiri. Kalau perempuan kan harus melalui wali. Tetapi ulama dahulu juga begitu. Imam Ahmad pernah waktu sholat subuh lihat anaknya remaja laki-laki. Didelok kok anak itu turu anune iku melok tahiyat. Tahiyatul tahiyat anu. Langsung besok dicarikan siapa pacarnya anak saya, yang dikepingin siapa, itu langsung dinikahkan. Jadi takut anaknya sampai berzina. Jadi orang tua ini harus memprotek anaknya, laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau perempuan itu wajib ya. Kata Rasulullah SAW, di antara hak anak, hakul walad alal walid, hak anak pada orang tua, wajib wong tua, ayoh sina isma. Kalau punya anak, berilah nama yang baik. Itu kewajiban pertama. Jangan sampai anak ini diberi nama yang jelek, sehingga kan malu ah. Dua anak dijenengi Cikra, kan isin. Cikra kan dari telek, bondet, karong, bandot. Pertama orang punya anak harus diberi nama yang baik. Yang kedua wa yuhsina adabah, harus diajarkan yang baik, pendidikan yang baik. Itu kewajiban orang tua. Terus wa yuzawwijahu idza adraka, kalau sudah waktunya harus dinikahkan. Khususnya kalau dia itu punya anak perempuan. Karena perempuan ini kan gak bisa nikah sendiri. Perempuan menikah perlu adanya wali ya. Makanya ya orang tua harus peduli. Jangan nunggu lamaran. Anak saya belum ada yang lamar, ya diiklankan apa ya apa. Maksudnya digolek-golek nah.
teko nang pondok. Banyak orang itu kesini tanya saya, "Wonten Agus Ustad sing anu." Tak kei anu Ustad nih. Ya, be jodoh. Ya ono sing jodoh, ono sing gak jodoh. Makanya kau niku sing pinter. Gua ono wong golek mantu rene. Atus mantu. Oh sing nek nopo? Sing anu. Oh ya. Kok umpamane nurus apal Quran tak kena nurus. Endi nurus sih? Terus mencoba apal Quran. Bisa dipek mantu kiai kan. Ono wong rene golek mantu. Saya ini sering ditelepon orang-orang cari mantu itu. Gus ada anu ini anak saya dokter. Tak wasno kayak gini ya. Kalau sing cocok nih. Potongannya doer-doer ini. Ya kan jago tuh cocok. Masa bujuni dokter sing lanang pelunga-pelungu. Ya tak golek pandangan. Makanya kamu itu harus berkualitas. Kalau kamu tidak tampan, kamu harus mapan. Karena wanita itu selalu mudah memaafkan wajah pria yang mapan. Kak bos, elek sing penting sugih. Ngono. Ojo elek picak pun gak apa-apa. Ono wong wedok sing golek bojo bapak masih picak pokok sugih ngono. Makanya kamu kalau tidak tampan harus mapan. Lah iseku pinter. Ada orang itu kepingin mantu yang pinter. Ada bupati telepon saya. Pak Bupati telepon saya. Gus, tolong Gus carikan jago. Waduh, jago maksudnya bojo. Oh iya Pak, apa Pak? Kriteria gimana Pak? Adik saya ini sudah S2, sudah mengelola ini, mengelola itu. Umurnya pinten 26. Nah, anak buahku ini umurnya sih tidak kena Pak Milal, tuwean Pak Milal kalah Pak Milal. Kak Sito tak ukur waduh lah tuwean sing wedok. Ono maneh sing wingi yang ngono. Ada kiai telepon saya, anaknya cuma satu, perempuan. Cari mantu yang bisa ngaji. Ngono rek berkualitas payuan. Ono ae wong ngurene. Ya ono sing golek bojo ya ono. Wedok bojo lanang ya ono. Nah kalau kamu itu berkualitas, pinter, terus hafal Quran, wis tak jamin dadi mantune kiai kan. Ya mesti kiai-kiai yang golek sing iso ngaji dah. Kadang wong sugih yang ngono. Saya naruh ada seorang guru. Sini dulu ada orang cari mantu. Juragan besi dia, juragan besi tua. Kepingin cari mantu yang bisa ngaji, mau dibikinkan pondok. Tak kena guru gini situ. Saya ingin di pondok. Ayo ngoniku. Ada lagi yang di sana Kondalegi juga. Sini, Gus cari mantu. Yang nopo? Saya sakit ngaji. Gak suki ya? Nggih mboten napa-napa. Oh ya akeh. Musa iki lunga kaji itu. Jadi mertua-mertua kaya ini cari mantu sing jujur. Mesti berapa orang datang ke saya itu minta jarikan mantu. Wis Gus sing penting niku jujur. Nah makanya kalau kamu jujur, kamu punya kesempatan. Tapi lek wis kon gak jujur, wis elek, gendeng coba. Aduh, kacau ini. Jadi kamu harus baik, jadilah baik ya. Kalau kamu pintar ngaji, sergap, insya Allah wakil sing golek mantu wakil. Saya ini berkali-kali dapat orderan golek bojo. Tidak kena sopo, tak banteng-banteng kayak gini. Tidak kena alpian dia kecilian. Tapi jok khawatir ya. Jok khawatir. Kalau kamu jadi baik, insya Allah jodohnya juga baik. Muga-muga kabeh diparingi jodoh sing sae. Amin Allahumma amin.